Halo semua, selamat datang di Broadcast Talk. Nah, kita bakal ngebahas soal job desk, pekerjaan, dan lain-lain. Oke, di sini gue udah sama alumni nih. Oke, Bang Alif. Halo Bang Alif. Lu kaku banget gak sih? Nggak apa-apa. Halo, Apa kabar nih Bang? Boleh baik, kenalin diri alhamdulillah. dulu. Terus sekarang lagi sibuk apa nih gitu loh. Mesti perkenalan berarti. Pasti banget Bang. Kan tujuan kita tuh biar kenal teman-teman baru kita, maksudnya di kelas kita, di Oke. tingkat. Ini gua lu aja. Nggak apa-apa ya gue lu, aman. Oke. Nama gua Alif, gua angkatan 7. Angkatan 7 tahun berapa tuh? Angkatan 7 tuh tahun 2018. Tahun lulus, Tahun lulus tahun lalu, 2021 berarti. sibuk apa nih kira-kira saat-saat ini? Sekarang tuh gua lagi sibuk kerja aja. Kerja, main-main maksudnya masih sering produksi film dan lain-lain gak sih Bang? Kayaknya nggak sempet deh. Daripada nyari penyakit gue. Iya sih. Nggak sempet gue kalau film-film gitu. Nah, untuk kerja saat ini di mana Bang? Dan sebagai apa? Sekarang itu gue kerja di Tasya Farasya sebagai videografernya. Tasya Parasya, tim Tasya Parasya YouTuber. Iya, betul. Oh, tuh denger teman-teman. Tasya Parasya beauty vlogger gak sih? Iya. Nomor 1 di Indonesia. Ya, tergantung pada bilangnya aja. Oke. Gue mau tahu sih Bang, dulu kan lu sebagai mahasiswa di sini dan masih fresh gak sih, maksudnya 2021 baru lulus ya kan? Pelajaran apa yang menurut gue yang lu suka banget sampai akhirnya lu milih buat jadi videographer gitu? Pelajaran yang paling disuka. Yeah. Mungkin yang bikin ngedalamin kamera banget tuh awalnya di fotografi kali ya. Oh, semester 1, semester 2 Semester lah ya. 1. Karena Mas seru Koko aja ya? kan di situ kan pelajarin kayak anatomi kamera tuh. Heeh. Yang tadi nggak tahu jadi tahu. Kan tadi cuma jepret-jepret. Asal-asal. Nah, dasarnya kan dari situ. Nah, Jadi itu seru juga tuh di situ. kayak app stop dan segala macam enggak sih? Terus lu belajar. Ya, betul. Kayak ya nggak itu kan basic ya. Ya emang semuanya harus balik lagi ke basic sih. Oh. Cuma kayak dalam-dalamannya kayak sensornya, terus kayak siapa penemu pertama kamera tuh siapa pertamanya. Yang kayak gitu-gitu tuh seru aja menurut gua. Oh ya, I see. Videographer. Kalau di Tasya Parasya, lu megang video to atau yang lain-lain juga lu pegang, Bang? Jadi sebenarnya kan gue di sana ada bertiga nih, Heeh. tim eksekutornya. Jadi sebenarnya semuanya disebutnya tuh videographer editor. Heeh. Cuma yang duanya nih selain gue focusing di editor. Jadi ibaratnya videografernya sebagian besar waktu gue. Kecuali kalau gue lagi nggak bisa nih, Oh, baru gue di backup. maksudnya istilahnya tuh chiefnya lah ya? Bisa dibilang gitu gak sih? Iya. Iya mungkin gue nggak tahu. Ya pokoknya ya gitu sistemnya kalau di sana. Ah, siap. Kalau yang kita tahu nih, Tasya Parasya konsisten produksi konten. Nah, lu ada kesulitan gak sih sebagai videographer di sana atau enjoy aja? Menurut gua kan pasti kan kita ketika ikut YouTuber atau seorang influencer, kontennya tuh banyak gitu loh, Bang. Iya. Dan padat. Nah, lu ada kesulitan kah di situ? Kesulitannya tuh pertama karena kontennya kan lumayan rapet nih. Jadi kalau sistemnya di sana tuh nggak cuma konten-konten organik, nggak konten originalnya dia doang, tapi kayak ada konten endorsean juga, ya kan. Nah itu tuh terkadang jadwalnya tuh rapet. Nah karena rapet, jadi kita harus mikir konsepnya tuh cepet. Gimana? Oh, itu tantangannya. Iya, dan tiap-tiap brand yang masuk kan berarti kalau kita bikin video nih, nanti mesti ada product shoot, bla bla bla. Oh iya. Nah, tiap product shoot itu mesti ada kayak keunikannya sendiri-sendiri nih. Cuman kan kadang sulitnya itu, misalnya kita sebut brand A nih Heeh. di bulan ini, bulan depan ada dia lagi nih. Dia produk yang sama, tapi produk shootnya harus ada pembedanya. Oh iya. Nah, itu yang sulit tuh. Itu sering kejadian kayak gitu. Sering banget. dan itu jadi kayak challenge lagi gak sih maksudnya? Challenge lagi, cuma ya akhirnya kebiasa sendiri aja dan kan bisa brainstorming bareng juga. Oh iya. Tapi kalau ngomongin
video dan waktu sempit banget, lu tipikal yang mikirin konten banget apa lu teknisnya sih kalau di sana? Sebenarnya nggak bisa mikirin teknis doang sih. Ah, Karena kalau cuma mikirin teknis, kontennya kosong jadinya. oh paham paham, Nggak paham. ada dasarnya. Kan yang diperluin sebenarnya lebih baik konsepnya dulu. Baru ke teknis. Ya teknis gimana pun juga akhirnya jadi gitu lah. Cuma kalau konsep tuh yang susah. Berarti pure maksudnya semuanya sebagai tim eksekutor sama-sama bikin konsep juga gitu. Ya kita bikin konsep bareng Katasya biasanya. Kan Cuma sebagian besar waktu kadang kan ada brand yang ngasih skripnya atau Katasyanya langsung ngasih konsepnya. Cuma kadang pun kita juga brainstorming kalau Katasyanya lagi mentok nih, baru kita ajuin gini aja kak, gini aja kak, gini aja kak gitu. oh, I see. Konten. Nah, untuk gue mau tahu sih Bang, lebih tahu lebih lanjut nih. Ketika lu jadi videographer, apa sih yang ketika lu persiapin dari saat lu masih kuliah gitu, Bang? Apa nih maksudnya dari pas gue kuliah? Pas lu kuliah. Nah, maksud gue kan lu sekarang sebagai videographer. Iya. Ilmu-ilmu apa aja yang lu dapat dan lu pelajarin sebelum lu menjadi videographer? Jadi apa aja yang gue lakuin pas kuliah lah ibaratnya ya. Maksudnya istilahnya yang benar-benar pakai banget sekarang gitu, Bang. Apa ya? Banyakin syuting sih. Gue apa ya? Karena mungkin ya pelajaran di kelas sih penting kalau menurut gue. Cuma karena di kelas kan yang diajarin yang ada di kurikulum doang nih. Tapi kan sebenarnya dunia audiovisual tuh luas banget ya. Jadi Setuju. kalau kita mau nyoba-nyoba tapi yang nggak bahaya, ya udah di project-project sendiri. Kalau misalnya di kelas kan ujungnya ada penilaian nih. Oh, gue paham. Kalau ternyata ngaco kan nilai lo hancur. Ya cuma nggak salah juga kalau coba-coba di kelas. Cuman kayak project-project sendiri gitu, maksudnya di luar kelas itu yang bisa bikin berkembang. Kalau menurut gue ya, karena ya gue bisa nyoba aja ngapain kayak gue pengen ngapain. Gak ada yang ngelarang kan kalau kayak begitu. Oke. Lu sebagai videographer atau sebagai DP atau sebagai campers, ada gak sih panutan atau orang memotivasi lu sebagai lu yang sekarang gitu, Bang? Yang motivasi ya. Tokoh gitu loh. Ada sih sebenarnya YouTuber tuh. Boleh tau gak namanya? Ada YouTuber Jepang gitu dia namanya Aux Out. Aux OUT. Itu lu nonton di YouTube gitu. Itu nonton di YouTube. Lu ngambil referensi apa? Shotnya kah atau apanya? Ya ngambil referensi-referensi kayak shot-shotnya gitu. Sebenarnya banyak sih nggak ngambil satu panutan doang, tapi kayak ngelihat di film-film banyak yang nonton film tuh kayak jadinya kayak oh gue suka sama nih film karena shotnya kayak seru banget nih. Nah, yang kayak gitu-gitu aja. Jadi gue nggak pernah matokin di satu orang. Oh iya, paham. Maksudnya selagi lu nonton dan lu ngerasa bagus, lu ngeliat, maksudnya lu inget di otak dan tiba-tiba lu pakai aja gitu ya? Yes. Shot-shot dan segala macamnya. Ketika, ini kita balik lagi masuk kuliah nih. Ketika lu kuliah nih Bang, pasti masa semester 1, semester 2 susah untuk nemuin major. Lu pernah di tahap itu gak sih? Kayak nggak susah tapi bimbang mungkin. Nah, cara lu buat mutusin, gue mau ngambil DP atau gue mau dari lighting dulu gitu kan. Gue tahu sebagai lu, background lu kan sebagai lighting man kan, Yeah. developer atau apapun itu kan. Nah, proses ke situ gitu loh. Pun menurut gue teman-teman semester 1, semester 2, semester 1 sekarang masih pada bingung gitu Bang, buat nentuin itunya. Jadi dulu tuh ceritanya pas semester 1 gue kan ada project gitu ya. Project tuh masih botak parah lah ibaratnya. Ada project, nah itu bikin short movie gitu buat diajuin ke Film Festival Jambi waktu itu. Oh iya. Nah jadi salah satu temen gue waktu itu narik gue, awalnya itu gue jadi cam, bukan DP. Nah si DP-nya ternyata cancel projectnya, dia nggak mau, Dia nggak ikut. nggak jadi. Ya udahlah gue maju jadi DP, gue ya udah gue lihat YouTube, gue lihat IG karena kan baru masuk gue nggak tahu apa-apa nih. Itu lu mengajukan atau memang lu ditunjuk? Gue ditunjuk di situ. Nah abis itu gue berjalan. Nah ternyata yang
FFJ itu, Festival Jambi itu lumayan berhasil lah ibaratnya. Nah dari situ gue pengen dalamin kamera nih. Oh iya. Sama kayak nanya-nanya alumni bla bla bla. Cuma banyak banget yang ngomong kayak lu kalau pengen ngerti kamera, lu mesti ngerti lighting dulu. Lu denger omongan-omongan itu. Dengar omongan itu, cuma menurut gue masuk akal sih. Iya. Karena di fotografi kan melukis dengan cahaya nih. Iya, paham. Ya di situ aja disebutinnya cahaya, ya udah gue di situ dalamin lighting dulu aja. Film Kenapa Tertawa gak sih? Iya, Ya, itu juara selection kah atau apa? posisi 3 pokoknya deh. Oh, 3. Ih, keren banget. Sumpah gue ketika gue masuk dan gue ngeliat, wah gue udah ngeliat filmnya jujur. Dan menurut gue menang di skrip, gila penulisannya. Ya patuh Ya, balai patuh ya lupa. iya. Dari situ udah tuh lu serius dan fix nih gue mau dalam ini gitu ya. Iya, ya pokoknya dalamin lighting embel-embelnya buat ke kamera, ujung-ujungnya juga. Setuju. Kayak gitu. Nah, sekarang ini konten atau project apa sih yang paling lu sukain? Lu sebagai pembuat? Maksudnya di Katasya. Entah kata sih atau lu sebagai pribadi. Karena menurut gua kan, oke lah kita kerja buat konten. Memang ada beberapa yang bukan sesuai kita. Nah, yang sesuai lu yang lu suka gitu loh. Sebenarnya ada sih di kantor yang gue temuin gitu yang menurut gue seru nih produksinya. Walaupun challenging dan editingnya juga mampus banget ya. Apa tuh bang? Jadi ada konten kayak ads gitu. Ibaratnya kalau misalnya review-review biasa kan ya udah itu cuma review. Ya. Cuma kalau ads tuh kayak bener-bener iklan gitu loh. Oh ini ads dari produk ke Produk. ke Katasya gitu. Jadi Katasya sebagai ibaratnya vendornya lah Ah. buat bikin. Nah ibarat produk A nih minta dibikinin ads, nggak cuma review duduk. Oh gua paham. Nah itu seru aja. Maksudnya kayak lu cam cinematic gitu-gitu kan sih. Iya, iya. Produk-produk Kayak detail gitu. shot. Kita nyari konsep dulu nih, misalnya lihat iklan ini, oh seru nih kalau dibikin kayak gini-gini, baru kita modifikasi. Nah itu seru aja menurut gua. Itu selalu berjalan juga sampai sekarang. Sekarang sih lagi stop dulu, soalnya lagi hamil kan pengen lahiran. Oh iya. Susah terengap. Bahaya juga gara-gara itu kan. Lu sebagai videografer suka dan duka pasti nggak jauh dari situ. Suka dan duka videografi. Dari suka dulu deh. Sukanya, ya gue ngejalanin apa yang gue suka. Pun misalnya lu bahagia dengan jalan itu. Iya gue enjoy dengan megang kamera tuh gue enjoy. Ya walaupun ribet lah ya gitu. Iya Cuma riwah. gitu, mesti standby terus. Cuma gue ngelakuinnya suka aja. Nah kalau dukanya mungkin itu sebelum di Katasya kali itu. Waktu gue lagi nyoba-nyoba segala macam industri lah Apply kerjaan. di FTV. Oh sempet ya? Sempet. Oh gitu. Kan sempet film, sempet FTV tuh. Itu berapa kali sih bang pas itu? Layar lebar 2 kali. FTV 3 kali apa? Lupa gue. Layar lebar apa? Dan lu inget gak filmnya apa gitu? Layar lebar sebenarnya gue bukan di tim produksinya banget. Gue di tim pasca, jadi gue tim promonya. Oh gue pernah denger. Yang lu main kan sih Bang Iqbal. Ryu juga. Iqbal Ryu. Yeah, Jadi tour gue ikut kemana-mana. Nah itu kalau di situ enak, itu enak. Kenapa? Seminggu gaji gede banget. Cuma kalau dukanya mungkin pas gue, duh ini boleh diomongin gak ya? Oh, maksudnya kalau emang nggak bisa nggak Takutnya ntar kayak adik-adik lu, gue nggak mau masuk FTV gitu. apa-apa. Sebenarnya nggak di FTV doang ya, pokoknya ada satu pekerjaan gue nih. Gue waktu itu lagi freelancean, gue nggak dibayar. 5 hari kerja gue nggak bayar. Wah gila anjir. 5 hari kerja gue gotong-gotong lighting gede, itu nggak dibayar, itu gue pernah. Tapi emang nggak kontrak pada saat itu. Enggak, cuma kan Oke teman-teman buat siapapun, kalau misalnya nerima freelance, kalau bisa kontrak dulu pelajaran. itu. Cuma ya ujungnya gue jadiin porto tetep. Oh iya gue paham. Kan ya gue mikirnya pas di situ kayak gue lagi nggak mikirin duit waktu itu. Jujur aja ya. Jujur aja gue lagi nggak mikirin duit waktu itu. Cuma gue kayak gue pengen kerja, gue butuh porto. Di mana nih? Oh, tapi emang dari awal kagak ada omongan soal fee dan segala macem. Ada. Berarti emang dia menjanjikan doang. Oh, salah satu pihak itulah pokoknya. Ya, pokoknya ada oknumnya lah kayak gitu. Nggak ngerti gue. Cuma ujungnya tetap gue jadiin porto tetap. Bang, saat ini ada gak sih target lu yang mau lu capai? Dan target yang udah tercapai sama yang mau lu capai saat ini?
Pasti ada dong. Yang udah tercapai lumayan ya, udah kerja lah. Oh, Seenggaknya sekarang gue udah nggak minta duit orang tua gitu. yang Target akan. yang akan gue capai, gue pengen kaya, Rip. Semuanya Nggak, gak sih? dari dulu sebenarnya klise banget sih, klise parah. Bener. Cuma salah satu impian gue, duh nih kayak yang nonton kayak apaan sih lu, Nggak sok apa-apa, banget. Bang. Kagak. Maksud gue, biar orang tetap punya impian gak sih gitu loh. Iya, impian gue maksudnya gue udah dapat kerja, alhamdulillah. Gue udah bisa beli motor sendiri, alhamdulillah. Mobil belum, rumah belum, bla bla bla. Cuma di balik semua itu yang pengen pertama banget priority gue pengen beliin ibu gue kurban sebenarnya. Dari gue kuliah, dari pas gue freelance tuh gue pengen banget sebenarnya. Itu belum kesampaian. Belum, ya insya Allah tahun depan lah bisa lah. Gue yakin setahun depan bisa. Amin. Gue pengen banget, nggak tahu kenapa. Pengen aja. Mimpi seorang anak gak sih? Maksudnya pun gue juga berpikiran sama dan maksudnya ini klise dan jauh. Iya, klise banget. Pengen maksudnya ngajiin juga gak sih kayak gitu-gitu loh. Iya. Iya. Kalau misalnya naikin haji, ya udah pasti lah. Iya. Cuma yang paling deket nih, yang paling realistis, gue pengen beliin kurban aja. Kambing kayak seenggaknya. Oke, thank you Bang. Terakhir nih, ada gak sih Bang pesan buat broadcaster semua, entah baik dari semester 1, 3, dan 5 sekarang gitu. Apa sih yang ngebuat lu menyesal pada saat sekarang atau lu bangga banget buat lu bangga dengan yang sekarang gitu kayak gue bangga banget gue pernah belajar ini di kampus gue dan kepake banget di dunia kerja, berasa banget. Yang gak gue sesalin ibaratnya. Iya. Yang gak gue sesalin, gue ya ini sebenarnya 50-50 nyesel gak nyesel sih. Kenapa tuh? Gue banyak ngelakuin project di luar kelas. Dan gue banyak ngambil side job. Penyesalannya adalah, bukan penyesalan sih judulnya, cuma kayak duh aja gitu. Oh, maksudnya ada rasa kayak kurang gitu ya. Duhnya itu waktu itu tuh gue nggak punya banyak waktu buat orang rumah. Oh iya. Karena kan ya cuma mereka ngerti gue lagi di tahap yang nyari nih, gue nanti bakal kayak gimana. Nyari jati diri. Iya, cuma ya nggak nyeselnya ya akhirnya gue punya Porto. Dan gue seenggaknya dengan jam terbang, ya gue nggak bisa bilang tinggi juga sih, banyak yang lebih tinggi dari gue. Cuma maksudnya jam terbang kayak gitu, yang maksudnya cuma dapat tidur 3 jam tiap hari. Gila. Iya, cuma dapat 3 jam tiap hari. Akhirnya kalau sekarang kerja mesti overtime gitu, jadi kayak udah aja. Dan maksudnya ke bawah juga gak sih ketika lu dunia kerja gitu ya. Entah badan lu siap capek, siap begadang kayak gitu gak sih? Iya, cuma kalau sekarang gue lebih sayang sama badan. Kasian cuy. Seenggaknya gue udah ada jadwal, kan kalau dulu gak ada jadwal. BC kalau gak begadang bukan BC gak sih? Lu setuju gak? Karena setuju, cuma lu mau mati muda. Itu dia, maksudnya gue juga sekarang gue mikir kayak, ih gila banget. Oke nih gue syuting, malamnya ngedit, besoknya kuliah, terus tugas lagi, kayak gitu mulu. Makanya kerja di konten kreator. Oke teman-teman, tadi udah bincang-bincang seru banget sama Bang Alip. Oke, makasih banget Bang Alip atas pesannya. Yes. Thank you Bang. Salaman dulu. Sama-sama. Segala salaman. Ngapain coba? Gue ngucapin terima kasih banget buat Bang Alip. Jangan sungkan juga buat main-main lagi Bang. Iya, kerja, Cuk. Oh iya bener. Nanti gue juga kerja. Tolong bukakan lapangan pekerjaan. Supaya ini bercanda. Tapi gak apa-apa. Kalau ada salah kata, gue mohon maaf. Mewakili kru ya Bang. Iya. Dan teman-teman buat penonton, semoga kontennya seru dan bermanfaat. Gue Sarip Ramadan pamit undur diri. Bye-bye.